Tren dedolarisasi belakangan menjadi semakin ramai diperbincangkan di halayak umum dan pemangku kebijakan. Dedolarisasi merupakan upaya penggantian dolar yang biasanya digunakan sebagai mata uang transaksi bilateral. Hal itu dilakukan untuk melepaskan ketergantungan pada mata uang Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat hingga saat ini masih menjadi mata uang dominan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Karena itu, dedolarisasi dilakukan sebuah negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Fenomena dedolarisasi ini terjadi akibat tingginya inflasi serta ketidakpastian global. Salah satu musababnya adalah karena dalam beberapa tahun terakhir, Amerika mengalami defisit neraca pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan mata uang Amerika Serikat berkode USD tersebut relatif bergejolak dan sensitif terhadap isu global. Itu sebabnya beberapa negara di dunia memilih melakukan dedolarisasi dan berkomitmen mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Upaya dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal sebagai alat transaksi dapat meningkatkan stabilitas rupiah. Joshua Pardede mengungkapkan, fenomena dedolarisasi dapat membawa keuntungan bagi Indonesia. Ia menyatakan, dedolarisasi atau mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi keuangan dalam jangka panjang akan membuat rupiah cenderung stabil. Kemudian dengan terjadinya stabilitas rupiah, hal itu akan mendorong peningkatan investasi dan kegiatan perdagangan internasional. Maka pada akhirnya, hal itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dalam jangka menengah panjang. Selain itu, dedolarisasi dapat menciptakan hubungan dagang dengan negara mitra khususnya tingkat ASEAN menjadi lebih erat. Sebab ketika ekonomi domestik Amerika Serikat sedang terguncang, pengalihan minat ekspor ke negara ASEAN dan negara alternatif lainnya membuat kinerja ekspor sedikit terjaga. Dengan begitu, akan terjadi efisiensi dalam perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor juga lebih untung. Dengan adanya kerjasama LCT sebagai upaya dedolarisasi, para eksportir dan importir akan diuntungkan. Pasalnya, mereka tak perlu menukar mata uang lokal atau mengonversinya menjadi dolar Amerika Serikat. Peneliti dari Institute for Demographic and Poverty Study, Askar Muhammad mengatakan, dedolarisasi akan membawa keuntungan banyak bagi Indonesia, seperti kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan moneter dengan kondisi ekonomi lokal, serta menyediakan buffer atau penyangga terhadap fluktuasi mata uang dan aliran modal keluar. Tak hanya itu, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral juga akan menghasilkan perdagangan yang hemat biaya sehingga bakal mendorong lebih banyak perdagangan serta meminimalkan risiko ketidaksesuaian nilai tukar. Kedepan, upaya dedolarisasi dapat mengurangi manipulasi keuangan oleh bank-bank besar, broker, dan lembaga keuangan, sehingga menyediakan check and balance yang diperlukan. Selain itu, dedolarisasi bisa menyelaraskan sistem transaksi keuangan global dan meningkatkan persaingan sehat dalam perdagangan antar negara. Di lain sisi, Rusia semakin gencar mengajak negara-negara ASEAN untuk tidak lagi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat alias dedolarisasi sebagai alat tukar pembayaran. Mengutip Russia Today, ini terjadi saat pemerintah Presiden Vladimir Putin mendapatkan sanksi barat di mana akses keuangan diblokir akibat perang dengan Ukraina. Untuk memperbaiki situasi, Rusia sedang berupaya meluncurkan konsultasi memperkenalkan mata uang nasional dalam penyelesaian bersama, kata Kementerian Luar Negeri Rusia yang mengutip pernyataan Lavrov di sela-sela pertemuan ASEAN. Menurut Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, akibat sanksi barat, perdagangan antara Rusia dan ASEAN menurun sebesar 4,4% pada tahun 2022. Oleh karena itu, perlu ada mata uang baru untuk mengatasi hal ini. Diketahui pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN memang tengah berlangsung di Jakarta belum lama ini. Rusia menjadi salah satu tamu yang diundang termasuk Amerika Serikat dan China.
Namun sayangnya, belum ada komentar dari pemerintah ASEAN soal dedolarisasi. Namun khusus Indonesia, Bank Indonesia memang telah mengurangi ketergantungan akan dolar sejak 2018 melalui Local Currency Settlement atau LCS dalam transaksi perdagangan bilateral Indonesia dengan negara mitra. Sebenarnya Rusia sebelumnya juga menggemakan wacana dedolarisasi dalam aliansi BRIC. Aliansi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ini merupakan 50% produsen gandum dan beras dunia dan pemilik 15% cadangan emas planet ini. Untuk memuluskan ini, Moskow mengusulkan mata uang baru yang akan berbasis pada emas. Nantinya, kesepakatan ini akan disahkan pada pertemuan BRIC 22 Agustus mendatang. Langkah ini kemudian diikuti oleh data Bank Sentral Cina yang menambahkan 23 ton cadangan emas pada bulan Juni. Dengan penambahan tersebut, People's Bank of China saat ini memiliki cadangan hingga 2.330 ton emas. Seorang mantan penasihat CIA dan bankir investasi James Ricard mengatakan bahwa ada fakta menarik terkait tanggal pertemuan BRIC yang rencananya diadakan 22 Agustus mendatang. Ia menyebut tanggal yang sama pada tahun 1971 juga merupakan hari di mana Amerika Serikat menjatuhkan standar emas. Ini melibatkan peluncuran mata uang utama baru yang dapat melemahkan peran dolar dalam pembayaran global dan pada akhirnya menggantikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang pembayaran dan mata uang cadangan utama, katanya. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen juga buka suara soal dedolarisasi. Menurutnya, meski beberapa negara yang mengambil manuver ini, pihaknya masih berharap dolar tetap akan menjadi mata uang yang mendominasi dalam skema perdagangan global. Kami berharap dolar tetap menjadi mata uang dominan dalam transaksi internasional, paparnya dikutip Reuters awal pekan ini. Perlu diketahui sejarawan terkenal Amerika Serikat, Alfred McChey pernah memprediksi kekaisaran Amerika akan runtuh di 2017. Hal ini pun terkait dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2030, dolar Amerika Serikat akan kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dominan dunia, menandai hilangnya pengaruh kekaisaran, kata penulis buku The Politics of Heroin tersebut dimuat di Ting.